Bentuk-bentuk pasar modal di IDX. Yang pertama ada saham, kedua surat hutang atau obligasi, yang ketiga reksadana, dan keempat exchange trade fundamental atau ETF. Yang kelima derivatif. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keuntungan saham yang pertama dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Yang kedua, capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Resiko saham yang pertama ada capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga beli. Misalnya saham PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus-menerus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan turun, investor menjual dengan harga 1.400 tersebut, sehingga mengalami kerugian 600 per saham. Kedua, resiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham dapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan resiko terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Mekanisme saham. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JEDS-NEXT. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Obligasi atau surat utang. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 hingga 10 tahun. Jadi obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Obligasi terdaftar dalam bursa efek seperti saham, suku,
efek beragun aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan. Jenis-jenis obligasi: obligasi korporasi, suku, surat berharga, dan efek beragam aset atau EBA. Obligasi korporasi yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Surat berharga negara yang terdiri dari surat utang dan surat berharga syariah negara. Efek beragam aset atau EBA adalah efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Keuntungan membeli efek bersifat hutang yaitu yang pertama mendapatkan fee atau kupon secara periodik dari efek bersifat hutang yang dibeli. Yang kedua memperoleh capital gain dari penjualan. Yang ketiga memiliki risiko yang relatif rendah. Yang keempat banyak pilihan seri efek bersifat hutang yang dapat dipilih investor dari pasar sekunder. Kekurangan dalam bentuk pasar obligasi yang pertama adalah tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negatif. Apabila harga obligasi naik, maka tingkat suku bunga akan turun. Kekurangan yang kedua, obligasi merupakan instrumen keuangan yang sangat konservatif sehingga menghasilkan yield yang cukup baik dengan risiko rendah. Kekurangan yang ketiga, jika tingkat likuidasi obligasi rendah, hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi, khususnya apabila harga obligasi menurun. Kekurangan yang keempat, risiko penarikan. Apabila dalam kontrak perjanjian obligasi ada persyaratan penarikan obligasi, perusahaan dapat menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayar sejumlah premi. Kekurangan yang kelima, risiko kecurangan. Apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya atau mengalami kebangkrutan, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Dasar-dasar yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama, interest rates. Ketika suku bunga pasar berubah, maka akan mempengaruhi harga efek bersifat utang. Pada saat tingkat suku bunga pasar mengalami kenaikan, sementara besarnya tingkat pengembalian atas efek bersifat utang adalah tetap, hal ini menyebabkan terjadinya aksi jual efek bersifat utang, sehingga harga efek menjadi turun, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, faktor risiko. Investor dapat memanfaatkan informasi pemeringkatan efek bersifat utang dari lembaga pemeringkat efek untuk mengukur risiko investasi pada suatu efek bersifat utang dan menilai tingkat kredibilitas suatu perusahaan, serta juga memperlihatkan kinerja atau prospek perusahaan. Ketika peringkat efek bersifat utang mengalami penurunan, hal ini menyebabkan kewajibannya menjadi lebih rendah sehingga berpotensi gagal bayar. Yang ketiga, jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, penerbit memiliki kewajiban mengembalikan seluruh pokok efek bersifat utang kepada investor. Semakin pendek jangka waktu efek bersifat utang, maka akan semakin kecil tingkat ketidakpastian atas efek bersifat utang tersebut. Di samping itu, semakin efek bersifat utang tersebut mendekati jatuh